Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut kami sajikan kembali 3 berita utama hari ini. Tiga pemancing asal Jember terseret arus saat memancing di Pantai Mengening, Desa Cemagi, Badung. Akibat hujan deras, jalan raya Besakih di perbatasan Desa Nungan Karangasem dan Desa Bangbang Tembuku Bangli ambles. Pemprov Bali akan melarang penggunaan kendaraan bermotor berbahan bakar fosil untuk menciptakan Bali bersih dan hijau. Sidang kasus narkoba yang menyeret warga negara Ukraina hari Kamis 28 Agustus lalu berlangsung di Pengadilan Negeri Denpasar. Dalam sidang, jaksa membacakan tuntutan terhadap terdakwa. Jaksa menuntut Roman Narazenko dengan pidana penjara seumur hidup karena dia terbukti pengendali pabrik narkoba yang berada di kawasan Canggu, Badung. Kuasa hukum terdakwa Aditya Fatra bersikukuh Roman bukan sebagai bos atau pengendali pabrik narkoba yang digerebek Bareskrim Polri pada 2 Mei tahun lalu. Karena menurut keterangan saksi, Ivan Volovod dan Mikta Volovod, pengendali pabrik adalah Oleg Tkachuk, warga Ukraina yang hingga kini masih buron. Kami jaksa penuntut umum dalam perkara ini dengan memperhatikan ketentuan undang-undang yang berkaitan dalam perkara ini, maka kami selaku jaksa penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Badung menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan: 1. Menyatakan terdakwa Roman Narazenko bersalah melakukan tindak pidana narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal ke-1 primer, pasal 113 ayat 2, junto pasal 132 ayat 1. Ya, pada fakta persidangan kemarin sudah dibuka bahwasanya si kembar juga mengakui ada orang yang bernama Oleg Tkachuk yang diinisialkan OK. Dialah otak dari semua ini yang sampai sekarang belum tersentuh. Dia merasa, kenapa saya bukan bos dituntut dengan pidana seumur hidup, padahal bosnya Oleg Tkachuk. Bukankah harus menunggu Oleg Tkachuk dulu baru saya dituntut seumur hidup? Jadi pendapat hukum di negara dia yang digunakan dia. Jadi kita sedikit ada diskusi. Terima dia dengan tuntutan tadi. Tentunya dia keberatan. Tuntutannya pastinya keberatan karena dia beranggapan saya cuma pekerja, bukan bos. Bareskrim Polri Mei tahun lalu menggerebek salah satu villa di kawasan Canggu, Bali yang dijadikan pabrik narkoba. Polri meringkus sejumlah tersangka, termasuk Roman Narazenko. Di laboratorium tersebut mereka memproduksi ganja hidroponik dan meraup keuntungan hingga miliaran rupiah. Tim Liputan melaporkan dari Denpasar. Ninyoman Reja bersama 16 kerabatnya yang juga menjadi terpidana akhirnya lega setelah mendengar vonis majelis hakim pada Kamis 28 Agustus lalu yang menjatuhkan putusan lepas dari pidana yang menjerat mereka. Jaksa sebelumnya mendakwa para terpidana dengan tuduhan pemalsuan dokumen silsilah keluarga. Dengan putusan ini, Ninyoman Reja yang berusia 92 tahun ini kini tidak perlu lagi hadir dalam sidang. Ia bebas dari tuntutan pidana bersama 16 orang kerabatnya. Majelis hakim menjatuhkan putusan lepas dari dakwaan atau onslak karena perbuatan Ninyoman Reja dan 16 terpidana lainnya bukan perbuatan pidana melainkan perdata, meskipun perbuatan mereka memalsukan silsilah keluarga terbukti. Ya, itu putusan dinyatakan onslak, kami akan melakukan upaya hukum. Itu aja. Misalnya sebenarnya seperti apa? Nanti kami lapor kepada pimpinan, tunjuknya seperti apa, kami laksanakan petunjuk pimpinan. Tadi dari majelis hakim menyatakan itu bukan pidana gitu, dan diharuskan ke perdata. Nah, itu kewenangan majelis hakim untuk menilai perkara ini, jadi kami tidak bisa berkomentar atas putusan itu. Nanti kami tuangkan dalam memori upaya hukum itu. Kalau Mbak Menang hari ini Suksema.
Nah, ini semua berkat dukungan dari teman-teman media sosial. Ini para wartawan yang berterima kasih setiap saat mendukung nenek selama proses persidangan. Terima kasih banyak. Arigato. Arigato katanya. Bagi kita dari awal itu kita konsisten bahwa ini bukan merupakan perkara pidana, tapi perkara perdata. Ya, tetapi mau bagaimana lagi karena ini sudah berjalan, tapi puji Tuhan Pengadilan Negeri Denpasar sangat objektif untuk memutuskan perkara ini. Sehingga tadi semua terdakwa termasuk Nenek Nyoman Reja dinyatakan lepas karena bukan merupakan perbuatan yang dilakukan itu bukan merupakan tindak pidana, tetapi perbuatan itu adalah perbuatan hukum perdata sehingga harus diuji secara perdata dulu. Mengingat putusan yang terdahulu itu kemarin itu kan masih NO berarti belum masuk pokok perkara, karena belum masuk pokok perkara berarti belum ada pihak mana yang menang dan pihak mana yang kalah. Nah, tetapi ya kita berterima kasih karena pada hari ini Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar sekali lagi menyatakan lepas kepada Nenek Nyoman Reja dan kawan-kawan. Nyoman Reja dan 16 terpidana lainnya didakwa memasukkan dokumen silsilah keluarga untuk memperoleh hak warisan. Nyoman Reja dituntut penjara 1 bulan 4 hari, sedangkan terdakwa lainnya dituntut bervariasi dari 1 bulan 4 hari hingga 3 tahun penjara. Liputan melaporkan dari Denpasar. Semuanya wartawan. Sekarang kan bulan 8. Lagi bentar lagi. 1 tahun lah, 5 bulan. Polres Gianyar bersama pimpinan umat lintas agama dan pengemudi ojek online atau ojol di Gianyar menggelar doa bersama sebagai bentuk ungkapan duka cita atas meninggalnya pengemudi ojek online bernama Afan Kurniawan. Acara berlangsung hikmat dan penuh keakraban di lapangan apel Tribrata Polres Gianyar. Menurut Kapolres Gianyar AKBP Chandra C. Kusuma, doa bersama ini sekaligus untuk mempererat tali silaturahmi jajaran Polri di Gianyar dengan masyarakat dari berbagai kalangan. Dan turut berduka cita sedalam-dalamnya atas kejadian dan musibah yang menimpa saudara kami, driver ojol di Jakarta. Oleh karena itu kami mengadakan doa bersama yang hadir di sini dari rekan-rekan ojek online di wilayah Gianyar, kemudian dari tokoh agama, tokoh pemuda, kita mendoakan bersama, dipimpin oleh satu tokoh tadi, kita khusyuk melaksanakan doa bersama. Kemudian ada juga tadi sedikit tali asih berupa sembako yang kami berikan kepada abang-abang driver ojek online di sini untuk meringankan beban, setidaknya bentuk empati kami terhadap semua yang terjadi. Dengan adanya peristiwa itu sebenarnya kami masih merasa sangat berbelasungkawa. Bukannya dengan adanya pembagian sembako dan SIM itu kami bisa gitu, enggak, tapi sangat berterima kasih bantuannya. Semoga nanti ojol-ojol di Gianyar bisa lebih tertib berlalu lintas dan much appreciation for all. Depend on we are still deep condolence for our almarhum ya, untuk yang di Jakarta, tapi tetap kita singkapi. Biarpun kita ada pro and kontra, tapi Astenggara alhamdulillah kita bisa masih atasi. Selain membagikan sembako kepada seluruh pengemudi ojol dan anggota pecalang, Kapolres Gianyar juga memberikan layanan perpanjangan SIM bagi pelaku ojol secara coba-coba. Dalam kegiatan doa bersama ini, Polri juga memberikan pencerahan terkait ketertiban berlalu lintas dalam pelayanan transportasi masyarakat karena Kabupaten Gianyar yang merupakan daerah tujuan wisata. Tim Liputan melaporkan dari Gianyar. Presiden Prabowo memerintahkan Kapolri dan Panglima TNI untuk mengambil langkah tegas menghadapi aksi anarkistis di sejumlah wilayah. Kapolri mengatakan langkah tegas akan dilakukan sesuai dengan ketentuan undang-undang. Bapak Presiden memerintahkan kepada saya dan Panglima khusus terkait tindakan-tindakan yang bersifat anarkis. Kami, Panglima dan Kapolri, TNI dan Polri diminta untuk mengambil langkah tegas sesuai dengan ketentuan dan undang-undang yang berlaku. Jadi saya kira ini kami sampaikan agar masyarakat
bisa menjadi lebih tenang, karena kami juga mendapatkan informasi terjadi kegelisahan di masyarakat, terjadi ketakutan, dan kami TNI Polri akan segera mengambil langkah di lapangan untuk segera memulihkan situasi keamanan. Pernyataan Kapolri pun didukung Panglima TNI Jenderal Agus Subianto yang meminta masyarakat tidak mudah terprovokasi dengan aksi yang tengah terjadi di sejumlah daerah. Saya menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk sama-sama menciptakan rasa aman dan damai di semua wilayah Indonesia. Jangan mudah terprovokasi oleh ajakan-ajakan yang tidak bertanggung jawab, yang nantinya akan merugikan kita sendiri dan masyarakat. Masalah yang ada, mari kita selesaikan secara musyawarah dan tentunya sesuai dengan hukum yang berlaku, sesuai tadi yang disampaikan oleh Bapak Kapolri. Langkah-langkah ini diharapkan mampu meredam aksi anarkistis dan warga bisa kembali beraktivitas dengan tenang dan damai. Tim Liputan melaporkan.